Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nur FM yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya pengen mengangkat sebuah tema touring atau traveling. Touring atau traveling ini sebagainya bagaimana sih hukumnya. Jadi pertama, hukum asal bahwa perjalanan itu adalah ibah, ya, diperbolehkan selagi nanti tidak bertujuan melakukan sebuah kemaksiatan. Ya. Kemaksiatan apa contohnya? Contohnya semacam di kota, di luar kota maksudnya, ada pertunjukan layar tancap atau konsernya siapa, entah itu berupa amal atau apa. Ini orang pengen berjalan atau menuju ke sana, ini termasuk kategori yang tidak diperkenankan. Perjalanan yang diperkenankan adalah diantaranya adalah untuk melakukan usaha, entah itu berdagang, entah itu istilahnya kalau sekarang ada driver, sopir. Jadi amat rugi sekali, amat disayangkan sekali jika seorang awak bis, awak kendaraan umum ini tidak melakukan sholat. Amat disayangkan sekali. Sholat itu sangat ringan, mudah, bisa cepat. Istilahnya ada istilah jamak ataupun qashar. Ya. Di situ ada beberapa aturan. Di antaranya perjalanannya adalah sampai 2 marhalah. Jadi 2 marhalah ini lebih patokannya, ya, lebih mudahnya. Ini sampai 80 kilo jarak tempuh. 80 kilo jarak tempuh. Seseorang yang melakukan perjalanan sampai 80 kilo ini diperbolehkan melakukan rukhsah, yaitu jamak ataupun qashar. Jamak qashar pada dasarnya ada 2 kata. 2 kata menjadi satu. Sholat itu boleh dijamak, boleh diqashar. Ya. Dijamak dalam artian diropel, digabung. Semacam sholat duhur dengan asar, sholat maghrib dengan isya. Nah, ini adalah digabung. Digabung dilakukannya di waktu duhur atau di waktu asar, atau waktu maghrib ataupun di waktu isya. Ini namanya jamak. Qashar adalah meringkas dari asalnya 4 rakaat, dan ini memang sebagai persyaratan. Syarat sholat yang bisa diqashar ini adalah, ya, menurut Sahih ini adalah yang 4 rakaat. 4 rakaat di qashar atau diringkas menjadi 2. Boleh orang melakukannya hanya qasharnya saja. Nah, setelah atau dia dalam perjalanan menempuh 80 km. Semacam misalnya dari satu kota, satu kota dia berada dari rumah ataupun dari mana, awal dia keluar menuju ke kota lain ada 80 kilo. Nah, ternyata di tengah-tengah memasuki waktu. Mungkin zuhur, ya. Mungkin zuhur ataupun asar. Ini boleh melakukannya di qashar. Niatnya usolli fardhu zuhri rakaataini qashran lillahi ta'ala. Ini yang qashar, ya, yang qashar. Ataupun asar, ataupun isya. Jadi ini untuk mengqashar. Salatnya tidak 4 rakaat, tapi cukup 2 rakaat. Cukup 2 rakaat. Persyaratannya adalah tadi disebutkan
di antara syaratnya adalah harus 4 rakaat. Bagaimana dengan sholat maghrib? Sholat maghrib ini tidak bisa dikosor karena 3 rakaat. Subuh tidak bisa dikosor. Karena apa? Hanya 2 rakaat. Ini menurut kaul ashab. Berbeda, tidak memandang pada nanti ada yang mengatakan boleh dan seterusnya. Ini tidak memandang ke sana. Bahwa sholat yang boleh dikosor atau diringkas ini adalah yang 4 rakaat. Nanti semacam tadi, dari awal perjalanan menuju kota yang dituju, di tengah-tengah memasuki waktu, maka kalau dia pengen kosor, itu tadi niatnya, usolli fardho zuhur ataupun asar, qasara lillahi ta'ala. Ya, ini nanti hanya 2 rakaat. Berapa menit 2 rakaat itu? Coba. Nggak nyampe muni sekian, 10 menit nggak nyampe. Ya, jadi amat sangat dirugikan sekali seorang driving. Ya, ini kok tidak melakukan sholat dengan alasan nanti saya keburu-buru, nanti saya ditunggu penumpang. Hanya berapa menit dengan kebiasaan, ya maaf ya, kebiasaan awak bis, kru bis ini merokok. Dengan lamanya merokok, dengan dia sholat, cepet sholat. Padahal cepet sholat. Tapi ya kenapa berat untuk melakukannya dengan alasan ini, itu dan seterusnya. Yang kedua, bahwa jamak ini adalah waktu yang tidak melewati batas waktu lain. Siang ada 2 sholat, yaitu zuhur dan asar. Malam maghrib dan isya. Ini yang bisa dijamak. Tidak bisa sholat subuh dengan zuhur. Karena apa? Ini sudah waktunya sudah berbeda. Perbedaan waktu. Istilahnya kalau Al-Quran fi duluki syamsi ila ghasaqil lail dan seterusnya itu tadi, itu ya. Jadi alasannya karena sudah berbeda waktu, berbeda hari. Lah, ini yang mengakibatkan antara sholat subuh, duhur tidak bisa, atau asar dengan maghrib ini juga tidak bisa. Faktornya ini sudah memasuki waktu lain, hari lain. Karena hari dalam ajaran Islam ini memasuki waktu adalah memasuki waktu maghrib. Misalnya, maaf ya, ini misalnya Kamis. Ya, kalau di ajaran Islam ini sudah masuk Kamis. Tetapi kalau secara umum nasional, ya, ini masih hari Rabu. Gitu. Maghrib dan Isya, zuhur dan asar, ini digabung menjadi satu. Kalau pengen jamak saja, maka zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Tetapi alangkah nikmatnya mengambil rukhsah. Allah itu akan sangat suka sekali pada orang yang mengambil kesempatan atau keistimewaan yang diberikan oleh Allah. Apa itu? Rukhsah. Kemurahan dari Allah kita ambil. Mengambil 2 rakaat di jamak ataupun di qasar. Dengan ketentuan yaitu apa? Jaraknya. Jarak tempuh yang perlu diperhatikan. Lah ini jarak tempuhnya kira-kira atau pasti? Takriban. Istilahnya perkiraan. Bukan patokan pasti. Tapi alangkah baiknya, karena sekarang kan sudah enak, ada media ya, ada media entah itu menggunakan HP ataupun apa. Oh, jaraknya sekian, dari kota A menuju kota B adalah sekian kilometer. Ini bisa dilihat dari situ. Nah, untuk niat, ya, usolli fardhu zuhri. Ya, usolli fardhu zuhri rakaatani qasran majmu'an ma'al asri. Ini kalau sholat zuhur. Jadi sholat zuhur jamak takdim ini niatnya seperti tadi.
Kalau asarnya jamak takdim sholat asar, ya, usolli fardhal asri rakaataini qasron, ya, rakaataini qasron. Jamak takdim ma'dzuhri fardholillahi ta'ala. Nah, kok dawu? Kita ingat bahwa niat itu berada di mulai awal alifnya lafadz Allah, hamzahnya lafadz Allah, a, mulai kita membuka mulut a sampai dengan ro. Bukan berarti ini batas. Bukan berarti batas setelah a sampai ro, nanti seandainya ro kelewatan ini tidak boleh niat terlalu panjang. Ini tidak. Maksudnya adalah Anda boleh mengambil niat itu dari mana? Mulai misalnya Allah mengatakan Allah gitu ya. Allah itu usolli sampai ro sudah mengucapkan ro-nya lafadz akbar, Anda masih fardholillahi ta'ala baru misalnya di dalam hati. Ini nggak apa-apa. Karena timingnya bukan batas waktunya, tetapi waktunya adalah awal dari hamzahnya lafadz Allah sampai ro. Awal niatnya itu bukan terserah di mana. Selesainya nggak dibahas sampai di mana. Ini bahkan ada Imam Nawawi yang mengatakan bahwa untuk orang awam ini ya, orang mayoritas umum yang istilahnya kesulitan untuk meniat, ya, dalam kitab Bajuri itu disebutkan yang penting setelahnya ro baru niat nggak masalah untuk orang awam. Tetapi masa sih kita mengat Allah ini terus ada niat dalam hati saya melakukan sholat fardholillahi ta'ala. Masa nggak bisa? Hanya saya niat sholat, gitu ya, niat sholat. Terus akbar sampai pada ro-nya lafadz akbar, kita sholat belum menyebutkan sholat duhur atau sholat asar atau maghrib atau isya dan seterusnya, belum sampai nggak masalah ini. Karena ini adalah awal niat itu di mana terserah di lafadz mana itu boleh. Jadi untuk traveling sekarang siapa yang diperbolehkan melakukannya? Pada siapa? Kemurahan Allah diberikan kepada siapa? Kepada mereka yang tidak melakukan sebuah kemaksiatan. Sudah berniatan untuk melakukan kemaksiatan. Seperti tadi, pengen menuju ke sebuah kota yang di kota tersebut ada konser. Sebuah kota di mana di kota tersebut ada layar tancap misalnya. Kalau orang dulu itu ada layar tancap. Nah, ini yang tidak diperbolehkan yang itu. Berbeda. Misalnya ada seorang berjalan dari Jawa Timur. Jawa Timur, entah itu mulai Sidoarjo, Surabaya atau mana ya, pengen ke Semarang. Niatnya di Semarang pengen silaturahim atau pengen jualan, berdagang. Entah jual madu, entah itu jual apa, jual baju, jual apa, dan seterusnya. Tujuannya pada dasar pengen berjualan. Ketepatan di tengah-tengah perjalanan ada konser. Mobil mogok, macet mesti. Karena macet, banyaknya penonton, macet. Tibangan yang ini nganggur, karuan nonton Ini gimana ini? Boleh atau enggak? Ini yang disebut maksiat fis safar. Ya. Kemaksiatan dalam perjalanan. Ini boleh, masih diperbolehkan orang yang seperti itu. Tapi yang penting setelah itu ya tobat lah. Ya, biar tidak terlalu kaku gitu ya. Orang kok sepaneng ibadah meninggalkan maksiat dan ini. Wah, ini masalah meninggalkan maksiat itu ya memang
harus sih sebenarnya taat itu ya. Tetapi seandainya ada terpaksa atau bukan terpaksa istilahnya, waduh, terjebak di posisi itu, mau gimana lagi ya sudah nggak masalah, kita tobati. Orang yang seperti ini maksiat di tengah-tengah perjalanan ini masih boleh melakukan rukhsah, ya, melakukan jamak ataupun qashar. Dan maaf, untuk melakukannya, ini banyak sekali biasanya pihak sekolah atau pihak mana ini biasanya instansi ataupun apa biasanya melakukan tur dan tur ini perjalanannya melewati batas dari desa peserta. Ini peserta yang kasihan. Misalnya di desa sini ya, kita ambil. Ini sebuah instansi atau awal perjalanan. Ini awal. Ini ada orang daerah sini. Awal perjalanan dari sini tujuannya ke arah sana. Dan ini orang dari daerah sini. Ini terus pihak instansi biasanya untuk melakukannya, sholatnya boleh dijamak di sekolah atau di tempat awal perjalanan. Karena biasanya ada musholanya. Ini jamaknya bukan jamak yang diperbolehkan, jamak qashar, bukan. Ada istilahnya jamak hadari. Jamak hadari itu boleh melakukan jamak tetapi tidak boleh melakukan qashar. Jamak hadari boleh. Ini dilakukan bukan hanya orang pelaku touring. Bukan. Banyak. Ada yang berpendapat jika misalnya ada kegiatan pengantenan atau ada kesibukan yang lain, ya, ada yang mengatakan juga terjebak macet. Ini jamak hadari bisa, ya. Jadi ini yang faktor-faktornya, tetapi bukan jamak qashar. Tidak boleh diringkas sholatnya, hanya bisa menjamaknya, bukan sampai ke arah mengqasharnya. Menggabungnya saja boleh. Misalnya duhur dan asar. Sholat duhur dan asar di tempat awal perjalanan boleh. Ini disebut jamak hadari, bukan faktor perjalanan, karena akan menemukan kesibukan. Nah, ini kembali pada orang, maaf ya, ini tadi ada orang kampung sini, awal perjalanan di sini, terus perjalanan ke sini, menuju ke sana. Sebaiknya perjalanannya lebih baik, ya, lebih baik kepada panitia. Ini bukan menyuruh peserta ini datang ke tempat awal kumpul, bukan. Lebih baik dia berada di tempatnya, di sana, di kampungnya, menunggu di situ. Karena apa? Salah satu dari persyaratan salah satu dari yang perlu dilakukan adalah sirul balad, keluar dari batas desa. Ini desanya sudah lain, tetapi arahnya kan balik. Sama saja dia balik kembali gitu loh. Jadi ini, ada batas desa, keluar dari batas desa. Beda kalau orang kampung sini, awal perjalanan di sini menuju arahnya ke arah sana. Lah, ini otomatis sudah melewati batas desa. Kalau itu ya bebas, pengen jamak, pengen qashar, nggak masalah ini. Jadi perlu dipilah, pesertanya perlu dipilah mana yang bisa dijamak dan dijamak qashar, diringkas dan menggabungnya,
dan mana yang hanya boleh menggabungkan saja. Ini panitia perlu, maaf, istilahnya perlu tahu. Jangan digebyah, boleh katanya jamak dan qashar bagi mereka. Ini tidak demikian, perlu dipilah. Ya, kasihan mereka melakukan sholat, ya, melakukan sholat ternyata tidak sesuai dengan anjuran gitu ya. Ya sholat, tapi tidak sesuai dengan anjuran kan repot. Diterima atau tidaknya kita nggak tahu. Wong sholat normal, sholat yang bagaimana, yang di rumah, yang di masjid, ini kita juga nggak tahu itu diterima atau nggak. Pokoknya yang kita bukan masalah diterima atau tidaknya, yang jelas saya melakukan ibadah, itu saja. Tetapi kalau yang tidak sesuai aturan, nah ini yang repot. Ditolak, wah ya kita nggak berani mengatakan ditolak. Tetapi secara kasat mata tidak sesuai dengan anjuran, maaf, semacam orang yang tidak punya wudhu. Ada orang sholat tidak wudhu, tidak berwudhu, sholat. Dia tidak punya wudhu dan tidak berwudhu, sholat. Ini sah atau tidak, diterima atau tidak? Aturannya saja sudah salah. Pengen dikatakan diterima, ya secara kasat mata kan bisa dijawab sendiri. Tapi itu ada konteks normal ya. Nanti memang ada pada dasarnya, pada kelanjutan bab-bab sholat itu ada orang yang istilahnya tidak punya wudhu, tidak faktornya apa, ini boleh melakukan. Istilahnya ada istilah faqidut thahurain. Istilahnya ada faqidut thahurain, dalam arti orang yang tidak punya wudhu tetapi dia harus sholat. Maka sholatnya bagaimana? Ya sholat nggak masalah. Tetapi sholatnya disebut sholat lihurmatil wakti. Hanya menghormati waktu. Nanti setelah punya wudhu, ada kesempatan, ada waktu untuk melakukan wudhu, melakukan sholat, ya di situ baru melakukan sholat lagi gitu loh. Qadha, ya iya. Tetapi qadha ada dua qadha yang memang itu istilahnya tidak berdosa lah, bahasa mudahnya, tidak berdosa, dan ada qadha yang berdosa. Ada qadha yang berdosa gimana? Sudah dengar azan, dia tidur. Lepas, setelah itu bangun-bangun sudah masuk waktu lain. Lah ini sudah jelas berdosa. Qadha yang berdosa. Jadi gitu. Jadi intinya orang yang melakukan touring boleh melakukan sholat jamak qashar selagi perjalanannya adalah perjalanan yang ibahah, yang diperbolehkan. Dan sekarang bagaimana dengan sekolah atau instansi touring ke Bali dan seterusnya? Maaf, ini ada pendapat yang mengatakan, ada pendapat yang mengatakan tidak diperbolehkan. Ada pendapat yang mengatakan tidak diperbolehkan, hanya bersifat wisata. Maka kasih satu solusi. Ya. Mama misalnya ini dari Rembang pengen tur ke Bali. Dari Rembang pengen tur ke Bali, atau dari mana tur ke daerah mana yang kira-kira batas perjalanannya sampai 80 km lebih atau 80 km, ya kita istilahnya istilahnya helah lah. Kita niati, entah nanti kita ziarah, ya kita tujuannya ziarah. Ziarahnya kemana? Ke daerah yang kira-kira di tengah-tengah perjalanan. Jadi tujuannya ziarah. Ini tujuannya ziarah. Maaf, ada kalau Rembang pengen ke arah timur, ada istilahnya Sunan Bonang gitu ya. Kita di Tuban, ya. Kita di Tuban dulu ziarah. Dari situ, setelahnya ya sudah. Yang penting kan punya tujuan. Tujuannya adalah
ziarah dulu. Kenapa? Ada orang yang mengatakan, ada pendapat imam yang mengatakan bahwa perjalanan hanya berwisata ini termasuk perjalanan karoha, perjalanan yang dimakruhkan. Nah, perjalanan yang dimakruhkan ini ada yang mengatakan bahwa ini tidak boleh melakukan jamak atau tidak melakukan jamak qashar. Maka keluar dari pendapat tadi, maka ambil ziarah. Atau ambillah silaturahim ke mana. Ya, silaturahim. Tujuannya ke silaturahim. Mungkin kalau instansi ataupun apa, ataupun sekolah atau dan seterusnya instansi, ya bolehlah. Itu apa istilahnya? Studi banding. Studi banding, mengambil pelajaran yang ada di daerah lain. Nah ini baru. Setelah itu wisata ke Bali kayak ke mana itu udah lepas, nggak masalah. Jadi istilahnya al-khuruj minal khilaf sunnah. Keluar dari sebuah khilaf, perbedaan pendapat, keluar dari sebuah perbedaan pendapat, maka ini lebih baik. Ya, ini lebih baik. Oleh karenanya, jika ada yang pengen berwisata, ambillah salah satu yang kira-kira di situ hal yang diperbolehkan. Apa? Entah itu silaturahim, entah itu studi banding, entah itu ziarah. Maaf, mungkin sebagian orang ada yang mengatakan, wah ziarah itu tidak boleh. Ya, ambil yang lain. Ya, ambil yang lain. Apa? Silaturahim. Oh, silaturahim, saya nggak punya saudara, tidak punya, ya ambil yang lain lagi. Apa itu? Studi banding. Nah, dari situ maka lepas dari pendapat orang yang mengatakan tidak boleh, akhirnya ada yang memperbolehkan. Oke, jadi khusus untuk apa istilahnya, driver traveling, supir otobus ya, kru bis misalnya, perjalanan jauh, saya suruh tiap hari bagi orang yang perjalanannya, maaf kalau di sini ada Semarang Surabaya, untuk sopir sholat jamak qashar tiap waktu itu boleh, selain subuh, ya selain subuh jamak qashar, entah takdim entah itu takhir, di jamak awal waktu ataupun di akhir waktu, boleh tiap hari pun. Boleh. Jadi eman-eman nggak sholat, ya, mencari nafkah susah-susah, malah meninggalkan hal yang diwajibkan oleh Allah. Ini eman-eman. Jadi hanya nggak nyampe 10 menit, nggak nyampe. Paling mungkin 5 menit. Ya, mungkin 5 menit. Lambat-lambat ya 7 menit. Dengan merokok, ini lama merokok. Untuk para kru bis, alangkah baiknya biasanya mungkin ngetem, istilahnya ngetem di wilayah, di daerah yang di situ ada musola. Kalau masuk waktu, lakukanlah sholat, entah itu jamak takdim, entah itu jamak takhir. Kalau jamak takhir di awal waktu, misalnya duhur masih di sini, wah ini perjalanan masih di tengah-tengah, jarak tempuh masih jauh, ya sudah, saya niat jamak sholat duhurnya diakhirkan atau digabung dengan sholat asar, gitu saja. Nanti sholatnya di waktu asar. Nah, kodok? Enggak kodok ini. Hanya kodokan? Enggak. Itu ya. Jadi jamak takhir fardhu lillahi ta'ala. Usolli fardhu zuhri, ya, jam. Nah, usolli fardhu zuhri rakaataini qashran majmu'an jamak takhir ma'al asri. Majmu'an ma'al asri fardhu lillahi ta'ala. Ini sudah. Jadi berusaha menjadi sopir juga ini sebuah usaha, ya. Pencari nafkah, dapat sebuah pahala, melakukan sholat dapat pahala juga.
Semoga kita bisa melakukan apa yang menjadi kefarduan atau kewajiban-kewajiban kita sebagai orang muslim dengan sesuai aturan agama yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.